bahwa ngapain sih nonton Spider-Man? Itu tuh jaringan Yahudi. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu topik lagi, yaitu ilmu cocokmologi. Kita tahu bagaimana banyak dari mereka suka cocokmologi tentang Alkitab. Jadi yang katanya Parakletos, yang padahal itu tentang Roh Kudus, dicocok-cocokin sama nabinya mereka. Dan kadang-kadang ilmu cocokmologi juga dipakai untuk menebarkan kebencian kepada seseorang. Misalnya dicocok-cocokin. Dulu saya pernah ingat bagaimana dikatakan bahwa Ahmad Dhani itu adalah salah seorang Yahudi dan lain-lain, simbol-simbol yang dia pakai juga seperti itu. Nah, saya kurang tahu persis, tapi kejadiannya mirip-mirip seperti itu. Juga pernah dikatakan vaksin itu dicocokmologikan dengan cara vaksin itu dikatakan sebagai antikris, karena di situ nanti masukin chip 666. Nah, ini ilmu-ilmu cocokmologi yang kadang-kadang ini nggak bisa dipertanggungjawabkan, baik secara apapun. Jadi memang repot juga kalau ngomongin masalah yang kayak gini. Nah, sekarang ada cocokmologi lagi, kali ini tentang Spider-Man. Teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya pasti tahulah bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang diberitakan sangat-sangat antusias nonton yang namanya Spider-Man. Kita akan langsung bahas aja apa yang dicocokmologikan tentang Spider-Man ini sendiri. Ya, kita mulai saja. Dikatakan di sini dalam postingan yang dilakukan atau diposting oleh Mas Aji dengan bahasa Jepang, ini nggak ngerti aku ya. Dikatakan asik, ada buku lokal bahas Spider-Man, kayaknya menar. .3. Sebentar. Ya, di sini dia ingin mengatakan bahwa buku ini menarik. Tapi tunggu sebentar, benarkah menarik? Karena ini buku lokal yang membahas tentang Spider-Man, ya tentunya itu luar biasa ya. Bagaimana ada orang Indonesia menulis buku yang sangat bagus tentang Spider-Man. Dan kemudian di sini bukunya kalau kita lihat nih, ini bukunya nih. Spider-Man, dan juga di sini juga ini Spider-Man bukunya, dan kemudian yang unik yaitu bukunya itu diposting ya. Lihat saja warna merah dan biru pada kostum Spider-Man identik dengan warna bendera Amrik. Soal kostum Amrik ya, Amerika maksudnya nih ya. Ini juga telah diakui oleh kreatornya sendiri, Stan Lee, yang notabene seorang Yahudi. Di sini dikatakan bagaimana pembuat kostum itu adalah seorang Yahudi, yaitu Stan Lee. Nah, dikatakan ya kostum Amerika. Iya, kalau dipikir ya ngapain sih? Masalahnya apa? Ya, memang kan ini yang bikin kostum ini ataupun yang bikin toko ini ya memang Amerika kan. Jadi kalau mau dikait-kaitin ya nggak masalah. Kenapa nggak bahas kalian Kapten Amerika? Itu jelas-jelas Amerika. Terus secara implisit, nah ini yang menarik nih. Dikatakan secara implisit, kostum yang melekat pada tubuh Spider-Man itu tergurat jaring laba-laba. Di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Spider-Man itu bisa diartikan sebagai sebuah negara. Negara Amerika yang terperangkap oleh sebuah jaringan. Mau tahu jaringan apa yang dimaksud? Wah. Jadi jaring laba-laba ini pada akhirnya diartikan sebagai jaringan. Mungkin pikirnya jaringan narkoba kah atau jaringan apalah, ya nggak tahu lah. Yang jelas di sini dia ingin mengatakan bahwa di sini ada jaringan. Nah, jaringan apa? Jaringan M3, Telkomsel, XL dan lain-lain? Enggak. Di sini katakan jaring yang dimaksud itu adalah jaringan Yahudi yang lambangnya adalah bintang David Star. Bentuk bintangnya pun mirip jaring juga, bahkan beberapa pengamat simbol menyatakan bahwa simbol laba-laba pada dada Spider-Man itu adalah bentuk lain dari David Star, bintang Daud yang merupakan simbol kejayaan bangsa Yahudi. Benarkah? Kamu bisa menilainya sendiri. Perhatikanlah gambar di atas tadi. Ini gambarnya nih. Ini gambar laba-laba
Ini kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kemudian dari 8 ini dijadikan menjadi tinggal 4. Masih ada kepalanya. Kemudian dibentuk jadi kayak gini. Sudah gak ada kepalanya lagi. Sudah langsung begini. Dan kemudian ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Kemudian berubahlah dia menjadi semacam bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berubahlah jelas jadi bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kemudian jadilah bentuk yang seperti ini. Teman-teman, coba perhatikan secara jujur lah. Simbolnya Spider-Man ini sama gak kayak ini? Sama gak? Beda banget kan? Tapi ya dasar ilmu cocokmologi ya ketemunya akhirnya sama. Ini tujuannya apa sih? Ingin menunjukkan bahwa ngapain sih nonton Spider-Man? Itu tuh jaringan Yahudi. Kalau kamu nonton sama aja dengan ikut jaringan Yahudi. Ujung-ujungnya pasti gitu. Nah, pengalaman kan banyak kayak gitu. Bahkan nih perempatan aja dipikir ada salib tuh cocokmologinya. Nih perhatikan, mosaik jalan depan balai kota Solo disebut mirip salib. Ini faktanya. Nah, ini aja mereka bisa kaitin dengan salib gitu. Supaya apa? Supaya bisa dirubah, takut gitu. Dipikir nih orang Kristen yang bikin, akhirnya kayak salib. Ini pernah terjadi juga. Ini sebenarnya sama aja, cocokmologi juga. Sesuatu yang dikait-kaitkan padahal nggak terkait sama sekali. Tentunya teman-teman juga masih ingat ketika HUT RI yang ke-75 kan. Istana klarifikasi logo HUT RI mirip salib. Nah, ini juga dipikir mirip salib. Padahal ya kalau kita lihat bagian mana juga yang mirip kan. Nah, tapi inilah ilmu cocokmologi yang sebenarnya nggak pantas untuk dipakai untuk menafsirkan logo, menafsirkan lambang, ataupun menafsirkan Alkitab. Tapi kadang-kadang cocokmologi seperti ini yang dipakai untuk menyerang Kristen seakan-akan Kristen keliru. Nah, ini juga yang dipakai untuk menafsirkan Mahmadim ini supaya dikaitkan dengan nabi mereka. Nah, ini juga yang ilmu yang dipakai adalah cocokmologi. Karena di sini coba kita lihat ya. Di sini yang dikatakan ada apa? Mahmadim. Mahmadim di sini ini tidaklah menunjuk kepada nama seseorang. Sederhananya kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, ini kan noun, common, maskulin, plural. Plural kan? Kalau ini menunjuk kepada seseorang, nama orang, nggak mungkin dia pakai plural. Pasti dia pakai singular, single, satu aja. Tapi karena ini menunjuk kepada sesuatu yang banyak, maka ini dikatakan Mahmadim. Jadi bukan Muhammad, tapi Mahmadim. Dan ini menunjuk kepada sesuatu yang sangat-sangat menarik. Dan teman-teman semuanya harus tahu bahwa kitab ini bukanlah kitab nubuatan. Dan ilmu yang dipakai untuk mengait-ngaitkan ini ya jelas itu cocokmologi, sama kayak Spider-Man tadi. Marilah kita membuat sebuah berita, membuat sebuah buku tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar cocokmologi supaya laku dan ujung-ujungnya menebarkan kebencian, supaya orang-orang benci kepada Yahudi, supaya orang-orang benci kepada Kristen. Ini sebuah narasi yang keliru dan tidak sepatutnya untuk kita pakai. Mari kita lebih dewasa dalam berliterasi. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.